pada suatu daerah di Jawa Tengah. Kisaran tahun 1991. Perkenalkan, namaku Zaini, seorang pemuda berusia 24 tahun, baru saja menjalani momen terpenting dalam hidupnya. Pernikahan dengan Aini, seorang gadis desa yang terkenal dengan kecantikannya. Aini adalah anak dari Pak Suwiryo, salah satu orang terkaya di desa itu, yang dikenal sebagai pengusaha bis yang sangat sukses. Namun pernikahan kami itu tidak disertai restu dari orang tua Aini. Bagiku, alasan penolakan itu sangat jelas dan tidak dapat disangkal. Sebagai seorang yang miskin dan pengangguran, aku merasa tidak pantas menikahi Aini yang datang dari keluarga terpandang dan sangat dihormati di desa. Namun, keadaan itu berubah ketika aku bertemu dengan Mbah Sakir, seorang dukun yang diperkenalkan oleh Bambang, temanku. Dengan ilmu pelet dari Mbah Sakir, dalam waktu seminggu, Aini yang sebelumnya tidak memedulikanku menjadi tergila-gila padaku. Aku melihat kesempatan ini sebagai jalan pintas untuk mewujudkan rencana. Dengan kejam, aku memanfaatkan situasi ini dan membuat Aini hamil, karena aku tahu bahwa ini satu-satunya cara agar bisa mendapatkan restu dari orang tua Aini. Meskipun restu itu dipaksakan, Mbah Sakir pernah mengatakan bahwa pelet yang ia berikan sangat ampuh, tetapi hanya efektif untuk menaklukkan satu wanita saja. Aku yang sejak awal tidak pernah bercita-cita menjadi seorang playboy, merasa bahwa satu-satunya tujuan yang aku miliki adalah menaklukkan dan menikahi Aini, si kembang desa yang menjadi dambaan banyak pria. Akhirnya, keinginanku itu menjadi kenyataan, meski dengan cara yang tidak terhormat. Ketika pernikahan itu terjadi, keterpaksaan Pak Suwiryo sangat terasa. Tidak hanya kami tidak diperbolehkan tinggal di rumah mewah milik Pak Suwiryo, tetapi juga aku menyadari bahwa sebagai seorang menantu yang datang dari kalangan miskin dan tak berdaya, aku dianggap sebagai aib bagi keluarga tersebut. Aku memahami bahwa selain amarah yang mungkin masih membara di hati Pak Suwiryo, keberadaanku hanya membawa malu bagi keluarga yang dihormati itu. Aku yang hidup sebatang kara sejak ayahku meninggal ketika aku masih dalam kandungan dan ibu meninggal beberapa tahun yang lalu, hanya memiliki satu-satunya peninggalan, yaitu sebuah gubuk reot yang berdiri di atas sepetak kecil pekarangan. Meski hidup dalam keadaan serba kekurangan, Aini tak pernah mengeluh. Baginya, hidup miskin bersamaku lebih baik daripada harus bergantung pada harta orang tuanya. Sifat Aini yang rendah hati dan penerimaan terhadap kondisi menjadi pelipur lara bagi saya di tengah segala kekurangan yang kami hadapi. Meskipun awalnya merasa berat hati, Bu Suwiryo, ibu mertuaku, sesekali mengunjungi kami di gubuk reot itu, membawa kebutuhan pokok dan uang untuk membantu kami bertahan hidup. Namun, semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Pak Suwiryo, yang tampaknya masih belum ikhlas menerima pernikahan tersebut. Bu Suwiryo memang memiliki kepribadian yang jauh berbeda dari suaminya. Ia adalah sosok yang lembut dan penuh kasih sayang, dan perlahan-lahan mulai menerimaku apa adanya. Namun, seperti pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan hal yang kami takutkan akhirnya terjadi. Suatu hari, Bu Suwiryo tertangkap basah oleh suaminya saat sedang membawakan sembako untuk aku dan Aini. Kejadian itu membuat Pak Suwiryo sangat marah. Dengan amarah yang membara, ia datang bersama beberapa anak buahnya, mengambil kembali semua barang yang dibawa oleh istrinya, termasuk meminta uang yang telah diberikan kepada Aini. Saat itu, aku harus menelan pil pahit ketika hinaan dan cacian yang keluar dari mulut Pak Suwiryo dilontarkan di depan para tetangga. Bagiku, mendengar kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan sudah menjadi hal biasa, namun kali ini berbeda.
Hinaan itu sangat menyakitkan, terutama karena diucapkan di hadapan banyak orang, menghancurkan harga diriku sebagai seorang pria. Setelah puas melampiaskan kemarahan, Pak Suwiryo akhirnya pulang bersama anak buahnya, meninggalkanku dalam keadaan terhina. Aini, yang menangis tersedu-sedu, mengajakku masuk ke dalam rumah, memberikan pelukan hangat yang sedikit meredakan emosi. Namun, di dalam hatiku, amarah dan dendam mulai tumbuh, dan aku bertekad untuk suatu saat membalas perlakuan mertuaku itu. Malam itu, seorang tetangga sekaligus teman masa kecilku, Yanuar, datang berkunjung. Ia merasa kasihan melihat bagaimana aku dipermalukan di depan para tetangga, dan dengan niat baik, ia menawarkan pekerjaan kepadaku di tempat Pak Winardi, seorang pengusaha beras yang sukses dan masih ada hubungan keluarga dengan Yanuar. Yanuar sendiri bekerja sebagai salah satu orang kepercayaan Pak Winardi dan berharap aku bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik melalui pekerjaan tersebut. Tanpa ragu, aku menerima tawaran itu karena ia tahu bahwa aku membutuhkan pekerjaan tetap untuk bisa bertahan hidup dan menjaga martabatku. Keesokan harinya, sekitar pukul 7 pagi, Yanuar datang menjemputku dengan sepeda motor barunya. Ia bercerita bahwa sepeda motor itu adalah hadiah dari Pak Winardi sebagai bentuk apresiasi atas kerja kerasnya. Selama perjalanan menuju rumah Pak Winardi, Yanuar menceritakan, "Pak Winardi orangnya sangat baik loh. Kalau kamu bekerja dengan baik dan jujur, apapun yang kamu butuhkan untuk mempermudah pekerjaan, pasti akan diberikan." Begitu ucap Yanuar di perjalanan menuju rumah Pak Winardi. Mendengar cerita itu, aku merasa semakin bersemangat untuk memulai pekerjaan itu. Setelah beberapa menit perjalanan, kami tiba di rumah Pak Winardi, dan aku diperkenalkan kepada majikan barunya itu. Pak Winardi adalah sosok yang ramah dan bersahaja. Setelah berbincang sejenak, Pak Winardi mempercayakan aku kepada Pak Taufik, mandor bagian gudang. Tugas pertama aku adalah mengangkut karung-karung beras dari gudang menuju truk yang akan mengirimkannya ke para konsumen. Pekerjaan itu sangat menguras tenaga, namun aku merasa bersemangat karena upah harian yang aku terima sebesar Rp3.000, ditambah uang makan sebesar Rp500. Meskipun bukan jumlah yang besar, namun bagiku, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat harga beras per kilogram hanya sekitar Rp700, hari-hari berlalu aku menjalani pekerjaan itu tanpa mengenal lelah. Aku merasa puas dengan pekerjaan yang kumiliki, dan Aini tampaknya juga senang dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Dan sejak kejadian di mana Pak Suwiryo mendatangi rumah kami dan melampiaskan amarahnya, Bu Suwiryo tidak lagi berani memberikan sembako atau uang kepada kami. Aku sadar bahwa aku harus mengandalkan sepenuhnya pada upah yang aku peroleh dari pekerjaan untuk bisa bertahan hidup. Suatu hari, ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat dan langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, aku masih disibukkan oleh tumpukan pekerjaan di gudang beras. Pesanan datang bertubi-tubi, menumpuk seolah tak ada habisnya. Peluh bercucuran di kening, bercampur dengan debu halus yang berasal dari karung-karung beras yang harus kuangkat dan kutata rapi. Setiap kali kupikir pekerjaan hampir selesai, datang lagi truk pengantar dengan muatan baru yang harus segera dibereskan. Hari itu rasanya seakan tak pernah berhenti, dan tubuhku sudah menjerit meminta istirahat. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang penuh kelelahan, sekitar pukul 8 malam, aku bisa menghela napas lega karena semua pekerjaan selesai. Namun, kabar yang kudapatkan setelah itu membuat hatiku sedikit terhenyak. Rupanya Yanuar telah pulang lebih dahulu tanpa sepengetahuanku. Setelah upah kerjaku pada hari itu dibayarkan oleh Pak Taufik,
Ia mendekat dengan sikap yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang tak biasa terlihat dari raut wajahnya. Dengan nada suara yang sedikit lebih rendah, ia memberitahuku bahwa Pak Winardi sedang menungguku di teras samping rumahnya. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Pak Taufik hanya mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu dibicarakan. Tidak banyak berpikir, aku langsung bergegas menuju rumah Pak Winardi. Meskipun hatiku penuh tanda tanya dan sedikit rasa was-was. Sesampainya di sana, suasana terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Perasaan tak menentu memenuhi pikiranku. Ketika aku tiba di teras rumah, Pak Winardi sudah menungguku dengan sikap yang tenang. Rasanya ada sesuatu yang membuatku merasa kecil di hadapannya, hingga aku pun tak berani menatapnya langsung. Dengan penuh kerendahan hati, aku menyampaikan, "Mohon maaf, Bapak memanggil saya?" Pak Winardi dengan suara lembut memberitahuku, "Iya, Yanuar sudah pulang. Kamu pakai saja sepeda motor ini dan bisa kamu pakai seterusnya untuk pulang pergi kerja." Begitu ucap Pak Winardi padaku, seraya memberikan kunci sepeda motor. Tentu saja, meski sepeda motor itu hanya semacam kendaraan dinas, hatiku tetap dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena perasaan tak percaya, aku menerima kunci itu. Rasanya seperti mendapatkan hadiah besar yang tak pernah kuduga. Namun, suasana yang semula penuh kelegaan itu berubah ketika Pak Winardi tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuatku tersentak. Dia mengatakan bahwa mertuaku, Pak Suwiryo, adalah orang yang kurang ajar, dan suatu hari nanti dia pasti akan menerima balasannya. Kata-kata itu seakan mengguncang batinku. Bagaimana mungkin Pak Winardi tahu tentang masalah keluargaku? Kecurigaanku langsung tertuju pada Yanuar, yang mungkin saja telah menceritakan kejadian ketika Pak Suwiryo menghinaku di depan umum. Mungkin Yanuar merasa kasihan dan tak bisa menahan diri untuk berbagi cerita dengan Pak Winardi. Aku sendiri hanya bisa terpaku mendengarkan sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pak Winardi kemudian mulai bercerita panjang lebar tentang masa lalunya. Ternyata dia bukanlah orang sembarangan. Dulunya dia adalah seorang pengusaha bis antar kota yang cukup sukses. Namun, kesuksesan itu tak berlangsung lama. Mertuaku, Pak Suwiryo, dulunya adalah salah satu sopirnya. Dengan kecerdikan yang licik, Pak Suwiryo berhasil menghasut semua sopir Pak Winardi untuk berhenti bekerja dan membangun usaha mereka sendiri. Pengkhianatan itu membuat usaha bis Pak Winardi bangkrut dalam waktu singkat. Namun, kegagalan itu tidak menghancurkannya. Dengan tekad kuat, Pak Winardi bangkit kembali dan memulai usaha beras yang sekarang dijalankannya dengan sukses. Kisah hidupnya penuh lika-liku, dan semakin mendengarnya, semakin aku merasa kecil di hadapannya. Dia adalah sosok yang tegar dan tangguh, jauh di atas bayanganku. Setelah cerita panjang itu, Pak Winardi mendekatiku. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, dia mengungkapkan rahasia di balik kesuksesannya. Ternyata, usahanya yang sekarang bukan hanya hasil dari kerja keras semata. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dari sekadar usaha fisik. Dia mengajakku untuk mengikuti caranya, agar aku tak selamanya hidup dalam kemiskinan. Dengan nada serius, dia mengingatkanku akan perlakuan buruk mertuaku dan menawarkan jalan untuk membalas dendam. Katanya, jika aku tertarik, dia akan menunjukkan caranya besok malam. Namun, ada satu syarat. Aku tak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk Yanuar. Mendengar tawaran itu, pikiranku langsung berputar cepat. Ada kebingungan yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Tapi kemudian, ada juga godaan yang mulai merayap pelan. Jika kunci sukses Pak Winardi bisa dibagikan kepadaku,
Bukankah itu berarti aku bisa mengubah nasibku? Apalagi ada dendam yang sudah lama tersimpan dalam hatiku. Dendam kepada Pak Suwiryo yang selalu meremehkanku. Tanpa berpikir panjang, aku pun menyetujui ajakan Pak Winardi. Dengan harapan baru yang mulai tumbuh dalam benak, aku pulang malam itu dengan membawa sepeda motor dan impian besar untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Malam itu, aku menceritakan kepada istriku, Aini, bahwa besok kemungkinan besar aku harus lembur lagi dan mungkin akan pulang lebih malam. Aini, seperti biasa, hanya mengingatkanku agar tidak memaksakan diri. Nasihatnya selalu sama, tapi kali ini aku hanya menjawabnya dengan anggukan sambil menyembunyikan kekhawatiran di dalam hatiku. Keesokan harinya, setelah semua pekerjaan di gudang beras selesai, Pak Winardi benar-benar mengajakku berangkat ke suatu tempat. Kami berdua menaiki mobil mewahnya, meninggalkan kota, dan melaju ke arah yang tidak ku kenal. Yanuar sempat bertanya kemana kami akan pergi, namun dengan cepat Pak Winardi menjawab bahwa ada urusan penting yang harus diselesaikan. Jawaban itu membuat Yanuar diam, tak berani bertanya lebih jauh. Perjalanan terasa panjang dan sunyi. Setelah sekitar 1 jam melewati jalan-jalan yang semakin sepi, kami tiba di sebuah perkampungan kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pak Winardi mengarahkanku ke sebuah rumah gubuk sederhana di pinggir kampung, dan tanpa banyak bicara, aku mengikutinya masuk ke dalam. Di dalam rumah, seorang kakek tua menyambut kami dengan senyuman yang tak banyak menunjukkan ekspresi. Suasana di dalam rumah terasa berbeda, ada aura mistis yang seolah memenuhi ruangan. Kakek tua itu ternyata adalah seorang dukun, dan tujuan Pak Winardi membawaku ke sana adalah untuk memperkenalkanku pada sebuah praktik pesugihan. Dia menawarkan pesugihan tuyul, cara yang katanya bisa membuatku kaya dengan cepat. Awalnya, aku terkejut. Tak pernah terpikir olehku bahwa Pak Winardi, sosok yang selalu tampak terhormat, akan mengajakku untuk terlibat dalam hal-hal seperti ini. Namun, melihat kesungguhannya, aku mendengarkan dengan seksama tata cara yang dijelaskan oleh sang dukun. Meski caranya terdengar sederhana, ada satu syarat yang membuatku bimbang. Tumbal yang diminta adalah anakku yang masih berada di dalam kandungan istriku. Mendengar hal itu, hatiku langsung bergetar. Aku segera menyampaikan, "Maaf Mbah, saya tidak sanggup kalau harus menumbalkan anak." Begitu ucapku pada sang dukun. Meskipun dukun itu hanya tersenyum seolah sudah biasa mendengar penolakan semacam itu. Wajah Pak Winardi di sebelahku terlihat kecewa, namun dia tidak memaksaku. Setelah berbicara sedikit lagi, kami pun berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Pak Winardi kembali mencoba meyakinkanku. Dia mengingatkanku akan dendamku kepada mertuaku, membuat api kemarahan di dalam diriku semakin berkobar. Kata-katanya tentang harga diri dan kemungkinan penghinaan di masa depan membuatku ragu. Dia bahkan mengatakan bahwa tumbal itu bukanlah anak, karena menurutnya janin di dalam kandungan istriku yang baru berusia beberapa bulan belum berbentuk bayi. Meskipun penjelasannya menggoyahkan keyakinanku, aku tetap tidak bisa langsung setuju. Aku merasa perlu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Terlebih lagi, aku harus membicarakan hal ini dengan istriku. Selain menumbalkan calon bayiku, istriku juga harus menyusui tuyul setiap malam sebelum makhluk itu berangkat mencari harta. Hal ini membuat keputusan menjadi semakin berat. Pak Winardi memahami kebimbanganku. Dia mengatakan bahwa aku memang harus berbicara dengan istriku dan mempertimbangkan segalanya sebelum membuat keputusan. Kami berpisah malam itu dengan perasaan yang campur aduk, antara ketakutan, keraguan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Setelah tiba di rumah, suasana malam yang sepi semakin memperdalam kebimbangan dalam benakku.
Aku melangkah pelan ke dalam rumah, berhati-hati agar tak membangunkan Aini yang mungkin sudah terlelap. Ada kekhawatiran yang begitu besar di hatiku. Aku tak sanggup menyampaikan apa yang baru saja ku dengar dari Pak Winardi tentang pesugihan itu. Pikiran-pikiran buruk terus menghantui. Bagaimana jika Aini menolak keras? Bagaimana jika dia tidak hanya marah, tetapi juga memilih untuk meninggalkanku? Bayangan-bayangan itu begitu nyata, sehingga aku merasa seluruh keberanianku hilang begitu saja. Malam itu, aku hanya bisa bersembunyi di balik selimut, berusaha memejamkan mata meski pikiran terus bergejolak. Meski tawaran Pak Winardi tampak menarik dengan segala janji kemudahan dan kekayaan, aku tetap tak mampu memutuskan sebelum ada persetujuan dari Aini. Tapi, menyampaikan hal itu saja sudah terasa seperti tugas berat yang tak mampu aku pikul malam itu. Pagi harinya, dengan perasaan yang masih bimbang, aku melangkah keluar rumah. Aku belum sempat membahas hal itu dengan Aini, namun aku tahu bahwa aku tak bisa menghindari Pak Winardi terlalu lama. Seperti yang sudah kuduga, setibanya di tempat biasa kami bertemu, Pak Winardi langsung mendekat dan tanpa basa-basi menanyakan keputusanku. Hatiku berdegup kencang, dan tanpa berpikir panjang aku berbohong, mengatakan bahwa istriku tak setuju. Namun, alih-alih kecewa atau marah, Pak Winardi justru tersenyum tipis. Perkataannya yang tenang dan penuh keyakinan sungguh di luar dugaanku. Ia mengatakan, kalau hanya itu masalahnya, tenang saja, Mbah Dukun bisa mengatasi itu. Nanti malam aku akan ke sana lagi, kamu nggak usah ikutlah. Besok akan ada kabar baik untukmu. Rasa heranku semakin besar ketika melihat betapa antusiasnya Pak Winardi dalam membantuku menjalani pesugihan ini. Ada sesuatu yang terasa janggal, namun entah mengapa aku memilih untuk tidak mempertanyakannya lebih lanjut. Aku hanya bisa mengangguk setuju dan membiarkan semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Aku menunggu dengan cemas, berharap kabar yang dibawa Pak Winardi esok harinya akan benar-benar membawa kelegaan. Benar saja, keesokan harinya, Pak Winardi datang membawa sebotol air putih yang katanya harus kuberikan kepada Aini. Menurutnya, air itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika Aini meminumnya, apapun yang kukatakan atau kuminta, dia akan menuruti tanpa banyak pertanyaan. Kata-kata Pak Winardi menggema dalam pikiranku sepanjang hari, membuatku gelisah namun juga penuh harapan. Malamnya, dengan sedikit keraguan, aku memberikan air itu kepada Aini. Aku berbohong, mengatakan bahwa air tersebut berasal dari seorang dukun bayi yang bisa memberikan kesehatan bagi janinnya dan membantu proses kelahiran yang lancar. Tanpa ragu, Aini meminum air tersebut, sementara aku masih merasa ragu untuk membahas pesugihan. Malam itu aku kembali memilih untuk tidur, menunggu efek dari air tersebut hingga pagi tiba. Saat matahari mulai menyinari pagi, aku memberanikan diri untuk membicarakan hal yang selama ini kurahasiakan. Sebelum berangkat kerja, aku mendekati Aini dan dengan suara setengah berbisik, aku mengungkapkan isi pikiranku yang selama ini terpendam. Aku menanyakan padanya, Aini, apa kamu tidak bosan kita hidup miskin? Gimana kalau kita melakukan pesugihan? Sesaat aku terdiam menunggu reaksi dari istriku, dan betapa terkejutnya aku ketika Aini tanpa ragu langsung menyetujui ide tersebut. Bahkan, ketika aku menjelaskan bahwa tumbal dari ritual itu adalah bayi yang sedang dikandungnya, Aini tetap setuju. Tak ada sedikit pun tanda kesedihan atau penolakan di wajahnya. Sebaliknya, ia dengan tenang mengatakan bahwa apa yang dikandungnya belum benar-benar menjadi seorang bayi. Jadi, menurutnya, itu bukanlah pengorbanan yang besar. Dengan persetujuan dari Aini, tekadku semakin bulat. Aku merasa semua beban keraguan terangkat dari pundakku. Pagi itu juga,
Aku menemui Pak Winardi dan memberitahunya bahwa Aini sudah setuju. Wajah Pak Winardi seketika berubah cerah. Ia tampak sangat senang mendengar kabar itu. Tanpa menunda, ia segera mengambil kalender dan dengan serius memilih tanggal yang tepat untuk melakukan ritual di rumah Mbah Dukun. Setelah menemukan tanggal yang dirasa cocok, ia melingkari hari Jumat Kliwon dengan spidol merah, menunjukkan bahwa hanya 3 hari lagi kami akan menjalani ritual tersebut. Aku mengangguk dan kembali menjalani hari-hariku seperti biasa. Meskipun dalam benakku terus berputar pikiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika malam tiba, aku memberitahu Aini bahwa pada hari Jumat Kliwon nanti, kami akan pergi ke rumah Mbah Dukun bersama Pak Winardi. Reaksi Aini sangat positif, ia tampak berseri-seri mendengar rencana itu. Waktu terus berjalan, dan akhirnya hari yang telah ditentukan pun tiba. Seusai maghrib, aku dan Aini berangkat menuju rumah Pak Winardi. Di sana, dia sudah siap menjemput kami untuk mengantar ke rumah Mbah Dukun yang terletak cukup jauh dari desa kami. Sepanjang perjalanan, rasa penasaran terus menggelayuti pikiranku. Aku sempat bertanya kepada Pak Winardi tentang wujud tuyul yang akan kami dapatkan dan apa saja yang harus kami lakukan selama ritual. Namun, Pak Winardi hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa Mbah Dukun yang akan menjelaskan semuanya nanti. Sesampainya di rumah Mbah Dukun, suasana mistis segera menyelimuti kami. Ritual dimulai dengan segera. Aku dan Aini didudukkan sejajar layaknya sepasang pengantin. Wangi bunga melati menguar di udara saat kalung bunga melati dikalungkan ke leher kami. Setelah itu, air kembang 7 rupa digunakan untuk memandikan kami, menambah suasana yang semakin ganjil dan menakutkan. Setelah prosesi mandi selesai, kami dibawa masuk ke dalam sebuah kamar yang penuh dengan berbagai macam benda-benda ritual. Di sana, di hadapan kami, Mbah Dukun menunjukkan sebuah patung kecil yang bentuknya menyerupai boneka. Patung itu terlihat seperti terbuat dari tanah liat, dengan bentuk yang sangat sederhana, namun tampak memiliki kekuatan mistis yang besar. Mbah Dukun menjelaskan bahwa patung itu adalah wadah bagi tuyul yang akan membantu kami mencapai kekayaan. Namun, untuk membangkitkan tuyul itu dan menjalin ikatan dengannya, diperlukan darah dari kami berdua yang akan dioleskan pada patung tersebut. Aku merasakan tangan gemetar dan bulu kuduku berdiri saat mendengar penjelasan itu. Rasanya sulit untuk dipercaya bahwa aku dan Aini, istriku yang selama ini begitu kucintai, kini terlibat dalam ritual mistis yang penuh dengan hal-hal tak masuk akal ini. Namun kami sudah terlanjur melangkah terlalu jauh untuk mundur. Mbah Dukun kemudian mengambil jarum kecil dan menyiapkan jari tengah kami untuk ditusuk. Aku melihat wajah Aini yang ketakutan, terutama karena dia sangat takut dengan jarum suntik. Namun, setelah menghirup napas dalam-dalam berkali-kali, Aini akhirnya siap untuk menjalani bagian dari ritual ini. Darah dari jari kami pun mulai menetes, dan dengan hati-hati dioleskan pada patung kecil itu. Mbah Dukun kemudian mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Beberapa saat kemudian, asap tipis mulai mengepul dari patung tersebut. Asap itu perlahan menebal dan seketika berubah menjadi sosok anak kecil. Namun, sosok itu jauh dari tampak menggemaskan. Wujudnya menakutkan dengan kulit pucat, telinga panjang menyerupai telinga sapi, dan gigi-gigi runcing yang tampak mengerikan. Sosok itu hanya mengenakan popok, dan keberadaannya terasa begitu mengancam di dalam ruangan itu. Aku menoleh ke arah Aini, dan kulihat wajahnya pucat pasi, penuh ketakutan. Tanpa berpikir panjang, aku menggenggam tangannya dengan erat dan memeluk tubuhnya, mencoba memberikan ketenangan di tengah ketegangan yang meliputi kami.
Kala itu, suasana di rumah Mbah Dukun terasa begitu mencekam. Di tengah ruangan yang penuh dengan aroma dupa dan remang cahaya lilin, kami menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menyelesaikan ritual panjang yang dipenuhi dengan mantra-mantra kuno, Mbah Dukun akhirnya berbalik menghadap kami. Dengan suara serak yang terdengar berat, ia berkata, "Itu tuyulnya. Setiap malam dia akan bekerja mencari uang untuk kalian. Dan sekarang, giliran bayarannya, yaitu janin yang ada di perut istrimu." Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Tanpa kami sadari, tuyul yang tadi dipanggil tiba-tiba bergerak cepat, seperti melayang di udara, dan langsung masuk ke dalam perut istriku. Perut Aini mendadak menegang, dan seketika dia mengerang kesakitan. Dia berguling-guling di lantai, merintih dengan napas tersengal-sengal, sementara tangannya mencengkeram perutnya yang kian membesar. Kepanikanku memuncak, mataku beralih pada Mbah Dukun mencari jawaban. Dengan tenang, Mbah Dukun memberitahuku bahwa rasa sakit yang dialami istriku akan segera mereda dan semuanya akan kembali normal. Namun, ketenangan dalam suaranya sama sekali tidak menghapus rasa takut yang menyelimutiku. Benar saja, tak lama setelah itu, Aini mulai tenang. Wajahnya yang sebelumnya pucat pasi perlahan-lahan berubah normal. Aku menyandarkan punggungku ke dinding, merasa sedikit lega. Mbah Dukun kemudian memberinya segelas air untuk diminum. Setelah itu, ia menjelaskan aturan-aturan yang harus kami patuhi jika ingin tuyul itu tetap bekerja untuk kami. Pertama-tama, rumah kami harus bersih dari segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, terutama benda-benda yang berkaitan dengan kitab suci, termasuk kaligrafi yang tergantung di dinding. Kami dilarang keras melakukan salat 5 waktu, karena kehadiran tuyul tak akan mungkin terjadi di rumah yang dipenuhi dengan doa dan ibadah. Kedua, istriku harus menyusui tuyul itu setiap malam. Tuyul harus merasa puas, dan jika disela atau dihentikan saat sedang menyusu, konsekuensinya bisa sangat fatal. Terakhir, aku harus mengantar tuyul ke tempat tujuan di mana dia akan mencari uang, dan menunggunya hingga ia kembali dengan hasil yang dibawanya. Dengan perasaan campur aduk antara takut, ragu, dan harapan akan kekayaan yang dijanjikan, kami berpamitan pulang. Di sepanjang perjalanan, Pak Winardi, orang yang memperkenalkan kami pada Mbah Dukun, terus meyakinkan kami bahwa ini semua pasti akan berhasil. Dia meyakinkan kami bahwa dalam waktu singkat, kehidupan kami akan berubah drastis dan kami akan menjadi orang kaya. Sesampainya di rumah, tubuh kami terasa sangat lelah setelah semua pengalaman yang kami lalui. Aku dan Aini berencana untuk segera tidur dan berharap bahwa hari esok akan membawa perubahan yang lebih baik. Meskipun perasaan penyesalan dan takut sempat menghantui pikiranku, rasa kantuk akhirnya mengalahkan segalanya. Istriku pun tertidur pulas di sampingku, seolah-olah kejadian tadi hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun, ketenangan malam itu tak berlangsung lama. Aku terbangun mendengar suara erangan kesakitan dari sampingku. Saat aku menoleh, Aini sedang berteriak sambil memegangi perutnya dengan wajah yang penuh rasa sakit. Aku terkejut saat melihat darah segar yang mengalir deras di antara kedua kakinya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membawa Aini ke bidan desa yang beruntungnya tidak jauh dari rumah kami. Malam itu sangat larut, dan aku hanya bisa berharap bidan masih terjaga, atau setidaknya mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Syukurlah, bidan desa segera bangun dan menyambut kami dengan tanggap. Dengan cepat, Aini dibaringkan di tempat tidur ruang praktiknya. Aku hanya bisa berdiri tak berdaya di sudut ruangan, merasakan kegelisahan yang semakin menggerogoti pikiranku. Semua kejadian ini terasa begitu aneh,
Dan aku yakin ini semua adalah dampak dari perjanjian yang kami buat dengan Mbah Dukun. Setelah beberapa saat, akhirnya janin di dalam perut istriku berhasil dikeluarkan. Namun, pemandangan yang muncul di hadapan kami sungguh mengejutkan. Janin itu, yang seharusnya menjadi bayi kami, keluar dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Bentuknya tidak utuh. Sebagian besar tubuhnya terlihat seperti tercabik oleh sesuatu yang buas. Aku semakin yakin bahwa tuyul yang kami panggil adalah penyebab semua ini. Perjanjian yang kami buat ternyata membawa malapetaka yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Menjelang pagi, proses pengurusan jenazah janin kami selesai. Dengan bantuan bidan, aku memandikan dan mengkafani tubuh mungil yang tak bernyawa itu. Setelah itu, aku membawanya pulang untuk dimakamkan. Sebelum pergi, aku meminta bidan untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Aku tak ingin ada kehebohan yang bisa menambah beban kami. Istriku masih harus dirawat untuk memulihkan kondisinya, dan aku tahu ini bukanlah waktu yang tepat untuk menarik perhatian orang lain. Sesampainya di rumah, aku meminta bantuan tetangga untuk membantu proses pemakaman. Mereka datang dengan simpati, memberikan ucapan belasungkawa dan kata-kata penghiburan. Mereka berkata bahwa semua ini adalah cobaan dari Tuhan, dan aku harus bersabar karena pasti ada hikmah di baliknya. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meskipun dalam hatiku, aku tahu bahwa kejadian ini bukanlah cobaan biasa. Kedua mertuaku tidak hadir, dan memang aku sengaja tidak memberitahu mereka tentang kejadian ini. Setelah semua proses selesai, aku kembali ke bidan untuk menjemput istriku pulang. Di perjalanan, aku hanya bisa merenung, memikirkan nasib yang kini harus kami hadapi. Istriku, meskipun terlihat lemah, tetap berusaha menguatkanku. Baginya, semua ini adalah bagian dari risiko yang harus diambil demi meraih kesuksesan yang telah dijanjikan. Malamnya, setelah semuanya tampak tenang, kami duduk berdua di kamar. Suasana yang semula hening tiba-tiba berubah ketika terdengar suara tawa kecil, seperti suara anak kecil. Aku dan Aini saling berpandangan, dan di depan kami tiba-tiba muncul sosok tuyul. Tubuh kecilnya terlihat persis seperti yang kulihat di rumah Mbah Dukun. Tanpa berkata apa-apa, tuyul itu menunjuk payudara istriku, menuntut untuk disusui. Dengan sedikit ragu, Aini membiarkannya naik ke pangkuannya. Tuyul itu tampak begitu rakus, menyusu dengan lahap seakan-akan dia sangat kelaparan. Aku melihat istriku berkali-kali menahan rasa sakit, tapi dia tetap membiarkan tuyul itu menyusu hingga puas. Setelah sekitar 10 menit berlalu, tuyul itu akhirnya berhenti. Tanpa ragu, dia menarik tanganku dan mengajakku keluar rumah. Aku mengerti bahwa dia sudah siap untuk bekerja, mencari uang seperti yang telah dijanjikan. Dengan cepat, aku membawa tuyul itu keluar rumah, menaikkannya ke pundakku, dan kami pergi dengan sepeda motor. Anehnya, semua rasa takut yang sempat menghantuiku menghilang. Aku teringat kata-kata Mbah Dukun bahwa orang lain tidak akan bisa melihat tuyul itu, dan aku merasa sedikit lebih tenang. Target pertama kami adalah rumah Pak Suwiryo, mertuaku. Tanpa sepengetahuan istriku, aku memilihnya sebagai tujuan pertama. Sekitar 200 meter dari rumahnya, aku menurunkan tuyul dari pundakku dan menunjuk ke arah rumah itu. Dengan cepat, tuyul itu berlari menuju rumah mertuaku, dan aku menunggu di atas motor. Setengah jam kemudian, tuyul itu kembali dengan membawa hasil buruannya. Sesampainya di rumah, tuyul itu mengeluarkan lembaran-lembaran uang dari popoknya. Aku dan Aini menghitung uang itu, dan totalnya mencapai Rp960.000. Jumlah yang sangat besar bagi kami, dan itu hanya awal dari apa yang akan datang. Aku berada di ruang tengah rumahku yang sederhana, dengan perasaan bercampur aduk. Istriku, Aini,
berada di sampingku, dan kami berdua berpelukan erat. Pandangannya tampak berbinar-binar, seolah ada secercah harapan yang mengintip di balik semua kelelahan yang kami hadapi akhir-akhir ini. Aku tahu betul bagaimana masa lalunya, tumbuh besar dalam gelimang kemewahan yang selalu mengelilinginya sejak kecil. Hidupnya tak pernah kekurangan, hingga akhirnya nasib membawa kami pada kehidupan yang jauh lebih sederhana. Beberapa bulan terakhir ini, kami harus berjuang bersama di tengah segala keterbatasan, dan aku bisa merasakan betapa sulitnya bagi Aini untuk beradaptasi. Namun, dia tetap bertahan, meski aku tahu ada banyak hal yang mungkin ia pendam sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, hadirnya sosok tuyul yang bekerja di rumah kami menjadi bagian dari rutinitas yang tak terelakkan. Sosok mungil itu bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa mengenal lelah. Hari-hari terus bergulir, dan dengan kerja kerasnya, kami mulai melihat perubahan dalam hidup kami. Namun, di balik setiap pencapaian yang kami raih, ada ketidaknyamanan yang mulai menyelimuti pikiranku. Aku mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam terhadap kondisi fisik Aini. Tubuhnya terlihat semakin kurus dari hari ke hari, dan meski aku tak ingin berprasangka buruk, aku yakin hal ini berkaitan dengan tugas yang dilakukannya setiap malam, yaitu menyusui tuyul yang sangat rakus. Setiap kali aku bertanya padanya, Aini selalu menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Ketika aku mengajaknya untuk pergi ke dokter, dia selalu menolak dengan alasan yang sama, seolah-olah mencoba menepis kekhawatiranku. Sebulan berlalu sejak tuyul itu menetap di rumah kami, dan secara ajaib, aku sudah mampu membeli 1 unit bis baru. Ini adalah langkah awal yang telah lama aku rencanakan. Aku mulai membidik peluang baru dalam bisnis bis, sebuah bisnis yang selama ini dikuasai oleh Pak Suwiryo. Aku dengan hati-hati mendekati satu sopir seniornya, menawarkan mereka upah yang lebih tinggi, serta berbagai fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dari Pak Suwiryo. Perlahan namun pasti, aku mulai membangun armada kecilku sendiri. Bersamaan dengan itu, rumah kami mulai direnovasi, dan aku tak segan-segan memenuhi keinginan Aini, mulai dari perhiasan hingga perabotan mahal yang selama ini hanya bisa diimpikannya. Dia tampak semakin nyaman dengan keadaan baru ini, meskipun kedua orang tuanya tak pernah lagi mengunjungi kami sejak perubahan ini terjadi. Di tengah kebahagiaan yang kurasakan, aku mendengar desas-desus dari tetangga sekitar. Beberapa dari mereka mencurigai bahwa aku telah melakukan pesugihan untuk mencapai semua ini. Namun, aku tak peduli dengan apa yang mereka katakan. Tekadku sudah bulat sejak awal. Aku ingin menjadi kaya dan pada saat yang sama menghancurkan bisnis Pak Suwiryo. Hasrat untuk membalas dendam masih membara dalam diriku. Suatu hari, tanpa diduga, Pak Suwiryo datang ke rumahku. Dengan wajah serius, dia berbicara tentang bagaimana dia mendengar kabar bahwa aku kini dikenal sebagai orang kaya baru di daerah ini. Dia juga menegurku karena telah mempengaruhi para sopirnya untuk pindah bekerja kepadaku. Dalam momen itu, aku merasa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan niat sebenarnya. Tanpa ragu, aku mengatakan bahwa tujuanku memang untuk membuat usahanya bangkrut. Mendengar hal itu, Pak Suwiryo terdiam sejenak, sebelum akhirnya pergi dengan wajah yang penuh kekecewaan. Kepercayaan diriku semakin menguat karena aku merasa dukungan dari tuyulku semakin nyata. Aku tahu bahwa Pak Suwiryo tak memiliki banyak pilihan dalam hidupnya selain bisnis bis. Dia bukanlah seseorang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam bidang lain. Kekayaannya selama ini hanya datang dari bisnis bis yang dia kelola. Aku yakin ketika bisnisnya runtuh, dia akan kesulitan mencari jalan lain untuk bertahan. Dengan tekad yang semakin bulat, aku terus bergerak maju.
2 bulan berikutnya, aku berhasil membeli 8 unit bis lagi, dan kini semua sopir yang dulu bekerja untuk Pak Suwiryo sudah beralih ke tempatku. Tentu saja, bisnis bisnya mulai goyah. Mencari sopir baru bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi aku sudah menyebarkan kabar buruk tentang dirinya. Aku pun menyebarkan cerita bahwa Pak Suwiryo adalah orang yang pelit, yang sebagian memang benar adanya, dan bahkan menambahinya dengan fitnah bahwa dia melakukan pesugihan yang membutuhkan tumbal. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar luas dan tak ada lagi yang mau bekerja untuknya. Di balik kepuasanku melihat bisnis Pak Suwiryo yang hancur, perasaanku tetap diliputi kesedihan. Kondisi istriku semakin parah. Tubuhnya kini begitu kurus dan lemah. Suatu hari, dengan susah payah, aku akhirnya berhasil membujuk Aini untuk pergi ke dokter. Hasil pemeriksaan membuatku semakin cemas. Aini mengalami kekurangan gizi yang parah. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini mungkin akibat dari tugas berat yang harus ia jalani setiap malam, menyusui tuyul yang begitu rakus. Aku bahkan berpikir bahwa tuyul itu tidak hanya menghisap air susu, tetapi juga mengambil sari-sari kehidupan dari tubuh Aini. Di titik ini, aku mulai merenung kembali. Apakah semua ini sepadan dengan apa yang telah kami korbankan? Sejak awal, cita-citaku hanyalah menjadi suami yang baik bagi Aini, bukan menjadi orang kaya raya dengan cara yang merusak kehidupan kami. Namun, setelah aku menceritakan kekhawatiranku mengenai kondisi Aini, Pak Winardi tampak sedikit ragu. Ketika aku mengajaknya untuk menemui dukun yang dulu memberi kami tuyul, dia menolak dengan alasan ada acara penting yang tak bisa ditunda. Aku merasa kecewa, namun tetap berusaha mencari solusi. Beberapa saat kemudian, istri Pak Winardi keluar membawa kopi untuk kami. Aku tak bisa menahan rasa heranku melihat kondisi fisiknya yang tampak sehat dan gemuk, sangat berbeda dengan istriku. Aku bertanya padanya secara halus bagaimana caranya tetap sehat, meski harus menyusui tuyul setiap malam. Namun, jawaban Pak Winardi hanya berupa senyuman kecil yang tak memberikan kejelasan apapun. Perasaan tak nyaman kembali menghantui pikiranku. Karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Pak Winardi, aku segera pamit dan memutuskan untuk langsung menuju rumah Mbah Dukun. Selepas maghrib, aku tiba di sana. Mbah Dukun menyambutku dengan tenang, seperti biasanya. Setelah dipersilakan duduk, tanpa bertele-tele, aku segera menanyakan tentang kondisi istriku yang semakin kurus dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Jawaban Mbah Dukun membuatku tercengang. Dia mengatakan, itu tidak ada caranya. Memang itu risiko menyusui tuyul. Saya kan dulu juga sudah bilang, sebelum kamu benar-benar mantap dengan perjanjian ini. Rasa kecewa memenuhi dadaku, namun aku tetap berusaha mencari penjelasan lebih lanjut. Aku menanyakan mengapa istri Pak Winardi tampak sehat dan bugar, meskipun seharusnya dia juga menjalani hal yang sama. Jawaban Mbah Dukun kembali membuatku terkejut. Dia mengungkapkan, Pak Winardi itu tidak punya pesugihan. Dia kesini hanya mengantar kamu. Mendengar hal itu, aku mulai panik. Aku segera meminta agar perjanjian ini diakhiri dan tuyul itu dikembalikan, karena aku tak sanggup lagi melihat penderitaan yang dialami oleh Aini. Kata-kata dukun itu menimbulkan ketakutan yang semakin mencekam. Ia mengingatkan bahwa segala perjanjian yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan. Sebuah konsekuensi yang sudah menjadi takdir dan risiko yang harus kami tanggung. Pernyataannya menambah beban yang sudah menumpuk di dalam hatiku, membuatku merasa semakin terperangkap dalam jebakan yang tak ada jalan keluarnya. Dengan perasaan yang semakin berat, aku segera meninggalkan tempat itu dan memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Winardi. Sepanjang perjalanan, amarah membara dalam dadaku
seperti api yang terus menyala, membakar setiap perasaan lainnya. Aku merasa dikhianati. Seolah-olah selama ini Pak Winardi hanya memanfaatkanku sebagai pion dalam permainan liciknya. Setibanya di rumah Pak Winardi, aku tidak bisa lagi menahan diri. Tanpa basa-basi, aku meluapkan segala amarah yang sudah tak terbendung. Suaraku menggema di seluruh ruangan, membentak Pak Winardi tanpa henti. Jari-jariku teracung ke wajahnya dengan penuh kebencian, sementara kata-kata kasar terus meluncur dari bibirku tanpa kendali. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku penuh dengan rasa marah dan kekecewaan yang mendalam. Keributan itu segera menarik perhatian anak buah Pak Winardi yang datang dan berusaha menenangkanku dengan cara memegangi tubuhku yang bergetar karena amarah. Di antara keributan itu, Yanuar yang kebetulan ada di tempat itu mendekat dan memelukku erat. Dalam pelukannya, ia membisikkan bahwa nanti ia akan datang ke rumahku dan menjelaskan semuanya. Kata-kata Yanuar yang tenang perlahan-lahan meredakan emosiku, dan tanpa berpamitan, aku memutuskan untuk segera pulang, meski hati ini masih diliputi amarah dan kekecewaan. Sepanjang perjalanan pulang, air mataku mulai mengalir, membasahi pipiku yang panas. Perasaan bahwa Pak Winardi telah menipuku begitu dalam, dan kini bahkan mengorbankan bayiku, menghancurkan segala harapan yang pernah kumiliki. Aku merasa telah terperosok dalam permainan kejamnya, dan niat untuk membalas dendam mulai menguat di dalam diriku. Pikiran itu semakin memenuhi benakku, terutama setelah mendengar penjelasan dari Yanuar nanti. Aku tahu bahwa langkah-langkah Pak Winardi penuh dengan kelicikan, dan diriku telah dijadikan umpan dalam rencana jahatnya. Namun, aku belum menyadari bahwa kisah ini masih jauh dari akhir. Ketika aku sampai di rumah, pemandangan yang menyambutku adalah sekelompok tetangga dan anak buahku yang berkerumun di sana. Hati ini segera merasa tak enak. Firasat buruk mulai menjalar di setiap pori-poriku. Dan benar saja, kabar yang kuterima begitu mengejutkan. Istriku telah meninggal dunia. Berita itu seperti pukulan yang menghantam seluruh hidupku, terlalu berat untuk kutanggung. Dengan hati yang hancur, aku berlari ke kamar dan menemukan tubuh tak bernyawa istriku di sana. Segera aku berlutut di hadapannya, memeluknya erat, dan tangisanku pun pecah tak terkendali. Air mata mengalir deras, mengiringi setiap jeritanku yang penuh dengan kesedihan. Perasaan cinta yang begitu dalam kini berubah menjadi duka yang tak terhingga. Wanita yang selama ini menjadi belahan jiwaku, kini telah pergi meninggalkanku selamanya. Seakan penderitaan ini belum cukup, aku mendengar bisik-bisik di antara para pelayat yang hadir, mengatakan bahwa kematian istriku tidak wajar, seperti seseorang yang terlibat dalam praktik pesugihan. Kenyataan pahit ini memang benar adanya. Namun dalam kesedihan yang begitu mendalam, aku tak lagi peduli. Rasa kehilangan yang begitu besar mengalahkan segala hal lainnya. Aku merasa hancur, begitu lemah hingga tidak sanggup mengikuti prosesi dari mulai memandikan jenazah hingga pemakamannya keesokan harinya. Teman-teman dan para tetangga terus berdatangan untuk melayat, termasuk kedua mertuaku yang turut hadir dalam suasana duka ini. Saat melihat mereka, tak ada lagi rasa dendam atau benci dalam hatiku. Sebaliknya, ada dorongan kuat dari dalam diriku untuk meminta maaf kepada mereka. Aku kemudian bersimpuh di hadapan mereka, memohon ampun atas segala kesalahanku. Penyesalan yang tak terhingga membebani hatiku, seolah-olah waktu tak lagi memiliki makna bagiku. Hari-hari berikutnya kulewati dalam kegelapan, tenggelam dalam kesedihan yang tiada akhir, dengan air mata yang tak pernah kering. Segala harta yang kumiliki kini terasa begitu tak berarti.
Aku bahkan mengurung diri di kamar, enggan untuk keluar, seolah-olah dunia luar tak lagi ada. Apapun yang terjadi di luar sana, aku tak lagi peduli. Untuk sekadar makan dan mandi pun, aku harus dibujuk dan dipaksa oleh Bu Suwiryo, ibu mertuaku, yang selama ini selalu memperlakukanku dengan baik sejak awal pernikahanku dengan Aini. Setelah 7 hari berlalu sejak kepergian Aini, Yanuar datang menemuiku. Ia menceritakan semuanya, membuka tabir kelicikan Pak Winardi yang selama ini tersembunyi. Ternyata, sejak pertemuan pertama kami, semua itu sudah merupakan bagian dari rencana Pak Winardi. Ia memang bermaksud membalas dendam kepada mertuaku, dan akulah yang dijadikan sebagai pion dalam permainan liciknya. Penjelasan Yanuar itu seperti menyiramkan bensin ke atas bara api di dalam dadaku, membangkitkan kembali amarah yang sempat mereda. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke dapur dan mengambil sebilah parang yang panjang. Niatku hanya satu, aku ingin membalas dendam, membuat perhitungan dengan Pak Winardi yang telah menghancurkan hidupku, yang telah membuatku kehilangan anak dan istriku. Namun, Yanuar segera mencegahku. Dengan bantuan Pak Suwiryo, yang kebetulan baru datang, mereka berhasil merampas parang dari tanganku dan memaksaku duduk di kursi. Kalimat yang diucapkan Yanuar setelah itu sungguh mengejutkanku. Ia mengabarkan bahwa Pak Winardi telah meninggal dunia 2 hari yang lalu akibat kecelakaan mobil saat ia sedang mengantar beras. Berita itu seketika meruntuhkan seluruh amarah yang tadi menyala di dalam diriku. Aku terduduk lemas dan tubuhku jatuh berlutut di lantai. Air mata kembali mengalir deras, menambah kekacauan yang sudah melanda pikiranku. Pak Suwiryo lalu memelukku erat, mencoba menenangkan diriku yang sudah tak lagi mampu berpikir jernih. Dalam pelukan itu, ia berbisik di telingaku, mengingatkan untuk bersabar dan tabah menghadapi cobaan ini. Dalam tangisan yang tak kunjung berhenti, aku melafalkan doa dalam hati, memohon agar anak dan istriku serta Pak Winardi diampuni dosa-dosanya. Entah mengapa, perasaan iba tiba-tiba muncul dalam diriku terhadap Pak Winardi. Dendam yang tadinya berkobar kini perlahan memudar, digantikan oleh rasa belas kasihan. Doa-doa itu terus berkumandang dalam hatiku. Meski dalam keraguan yang mendalam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah seorang seperti diriku, yang telah melakukan begitu banyak dosa, masih layak menggumamkan doa-doa itu?